Narasi dimulai dengan Akira, seorang pemuda pendiam, yang sedang membaca novel digital dengan tenang di kelasnya. Seorang teman sekelas menghampirinya dan menanyakan selera sastranya, yang dijawab Akira dengan sederhana. Ia membaca buku gratis apapun yang tersedia. Anak laki-laki itu meminta rekomendasi buku gratis sebelum pergi. Akira terkejut, karena ia biasanya tidak diperhatikan oleh teman-teman sekolahnya. Tiba-tiba, ponselnya mulai bergetar, dan bayangan asing menyebar di langit-langit kelas. Kegelapan ini menyatu menjadi simbol misterius bercahaya yang berkumpul di sekitar kaki para siswa. Semua orang terkejut saat lingkaran itu membawa mereka ke sebuah benteng raksasa. Bingung dengan lokasi baru mereka, seorang ulama aneh muncul dan mengumumkan bahwa seorang penguasa menginginkan audiensi. Setelah sang ulama minggir, para siswa melihat seorang raja dan putri, mempertanyakan identitas mereka. Sang raja maju dan menjelaskan bahwa ia memanggil mereka dari benda langit lain ke dunianya, Morgan. Ia mengungkapkan bahwa mereka berada di Kekaisaran Redia di wilayah kekuasaan manusia, yang saat ini sedang diserang oleh iblis. Sang raja menyatakan bahwa sebagai juara dari dimensi yang berbeda, mereka memiliki kemampuan untuk menaklukkan panglima perang iblis, dan para siswa bersemangat untuk memulai petualangan epik mereka. Namun, pendeta itu mengungkapkan bahwa hanya satu yang bisa menjadi pahlawan mitologis dan meminta ujian bakat bawaan mereka. Seorang siswa laki-laki meletakkan tangannya di bola ajaib tetapi bukan pahlawan. Pendeta itu meyakinkannya bahwa dia masih seorang petarung yang cakap. Seorang gadis bernama Yuki menemukan bahwa dia adalah penyihir penghilang sihir. Tomoya diidentifikasi sebagai seorang ksatria, dan Shori diturunkan menjadi seorang penyembuh. Pendeta itu memberitahu semua orang bahwa mereka dapat melihat metrik mereka tanpa menyentuh bola itu. Para siswa mulai memeriksa status mereka, dan Nanise menanyai Akira tentangnya. Akira mengungkapkan bahwa dia adalah seorang asasin, tetapi bingung dengan statistiknya yang sangat tinggi. Kemudian, Sucasa melangkah ke bola dan menunjukkan potensinya dengan kelas pahlawan. Ketika pendeta memuji atribut Sucasa yang luar biasa, para siswa bertepuk tangan untuk pemimpin kelas mereka yang menarik. Akira, bagaimanapun, bertanya-tanya bagaimana Sucasa menjadi pahlawan dengan statistik yang lebih rendah, mengingat miliknya sendiri jauh lebih baik. Ketika Nanise memintanya untuk menunjukkan kelasnya, Akira tetap diam, merenungkan keandalan narasi raja yang mencurigakan tentang iblis, dan memilih untuk menyembunyikan kelas superiornya. Akira menggunakan mantra pengaburan untuk menutupi kehadirannya. Nanise mengira dia telah menghilang dan pergi, sementara Asahina memverifikasi kelasnya. Setelah tes selesai, sang pendeta memberitahu semua orang bahwa ia akan menyiapkan perlengkapan khusus dan menginstruksikan mereka untuk beristirahat di akomodasi yang telah ditentukan. Lega karena tidak terekspos, Akira mengikuti yang lain sambil tetap tak terlihat. Melihat alat pengintai di sebuah lorong, ia menyadari bahwa raja sedang mengamati para siswa dan ketidakpercayaannya pun terbukti. Ia gagal menyadari seorang ksatria sedang mengawasinya dari belakang. Kemudian, Akira menemukan gudang yang tidak terpakai untuk beristirahat. Setelah menetap, ia memutuskan untuk menjelajahi struktur untuk intelijen. Mengamati lanskap kota yang tidak dikenal, Akira terkejut dia benar-benar berada di alam lain, dan melompati puncak menara bangunan, terkejut dengan kemampuannya yang meningkat. Dia kemudian mendengar suara-suara di sebuah ruangan dan diam-diam memata-matai mereka. Akira mendengar sang putri memberitahu raja bahwa para siswa hanyalah pemuda bodoh dengan kelas khusus. Raja, percaya diri, menyuruhnya untuk memulai strateginya, dan dia pergi. Berdiri di belakang raja, Akira mempertanyakan niatnya dan mempertimbangkan betapa mudahnya dia bisa mengakhiri hidupnya. Raja merasakan gangguan tetapi tidak melihat siapapun ketika dia berbalik, dan melanjutkan aktivitasnya. Keesokan harinya, Akira mendapatkan makanan sambil bersembunyi, berdebat apakah akan mengungkapkan rencana raja kepada para siswa, tetapi menyimpulkan mereka tidak akan mempercayainya. Di meja terdekat, Sucasa berdiri dan menyatakan bahwa raja telah berjasa kepada mereka dengan memanggil mereka dengan kemampuan yang ampuh. Sucasa percaya mereka harus bekerja sama dan membalas budi raja dengan mengalahkan para iblis. Ketika para siswa setuju untuk mendukung pahlawan mereka, Akira menyadari bahwa mereka telah disesatkan oleh cerita palsu raja. Setelah makan, Komandan Ksatria, Sarin, mengumpulkan semua juara untuk pelatihan. Saat Sarin membanggakan gelarnya sebagai benteng terakhir negara itu, rekannya, Giles, mengingatkannya untuk bertindak rendah hati. Sarin kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka akan menjalani instruksi khusus selama sebulan sebelum menjelajah ke labirin besar untuk melawan makhluk. Mengakui kurangnya kemampuan tempur mereka, Sarin meyakinkan mereka bahwa dia akan mengajari mereka dasar-dasarnya. Sementara para siswa bersemangat untuk latihan mereka, Akira tetap berada di pinggiran,
skeptis terhadap motif Sarin. Saat Akira berangkat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Sarin meninggalkan para pemuda bersama Giles. Akira berjalan menuju air mancur, tetapi Sarin memanggilnya. Akira tertegun, bertanya-tanya apakah keterampilan penyembunyiannya telah kedaluarsa. Sarin meyakinkannya bahwa mantranya bekerja, tetapi tidak dapat menyembunyikannya dari mata mistiknya, yang memberinya penglihatan termal. Mencari perlindungan diri, Akira meraih pisaunya, tetapi Sarin berjanji untuk tidak mengeksposnya, meskipun Akira tahu Sarin melayani raja. Akira ragu untuk mempercayainya, tetapi ksatria itu mengklaim dia memiliki alasan pribadi. Dia meminta Akira untuk merahasiakan pertemuan mereka dari raja, dan Akira setuju. Mereka duduk, dan Akira mengungkapkan keinginannya untuk membaca arsip raja untuk mempelajari dunia. Sarin bertanya tentang tingkat keahlian koncealnya, dan Akira mengungkapkan itu sudah maksimal. Namun, kemampuannya yang lain semuanya level 1, dan dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya. Terkejut, Sarin tersenyum dan menawarkan untuk mengajarinya, menyatakan arsip itu tidak banyak berguna. Akira ingin tumbuh lebih kuat dan menjelajah, tetapi mempertahankan keinginannya untuk kembali ke keluarganya. Sarin setuju, tetapi percaya dia harus meningkatkan kekuatannya untuk bertahan hidup. Akira merasa berhutang budi atas bimbingan gratis, jadi ksatria itu menyarankan pembayaran kembali dengan cerita-cerita bumi. Ksatria menawan itu mengulurkan tangannya, dan Akira tersenyum, menjabatnya, dan memperkenalkan dirinya secara resmi. Selama pelatihan mereka, Akira menemukan bahwa para elf dan kerabat binatang juga menghuni dunia bersama manusia dan iblis. Saat Sarin memberinya latihan fisik yang berat, ia menjelaskan bahwa level kelas meningkat dengan mengalahkan makhluk, tetapi level keterampilan meningkat melalui latihan mandiri. Sarin kagum dengan deskripsi Akira tentang teknologi bumi. Merenungkan bagaimana ia menganggap teknologi dunianya biasa saja, Akira merasakan nostalgia akan kehidupan lamanya. Kemudian, Sarin bersama Giles, yang mempertanyakan waktu yang dihabiskan bersama Akira. Sarin menjelaskan cerita Akira menawan, yang dikonfirmasi oleh Giles. Sarin mengungkapkan Akira adalah pahlawan sejati dengan konceal maksimal, mengejutkan Giles, karena hanya pahlawan pertama yang memiliki keterampilan maksimal. Saat Akira mendekat, Giles pergi untuk memberi mereka privasi, menyerahkan Sarin sebuah buku dari arsip. Akira mencatat buku itu berisi informasi yang bermasalah. Sarin mengonfirmasi bahwa itu adalah rencananya untuk menggulingkan raja, yang dia tulis sendiri dan disamarkan sebagai buku masak. Dia menjelaskan raja adalah orang jahat yang mencoba mengendalikan global. Mengingat pengawasan, Akira merenung. Sarin menambahkan para ksatria kerajaan berbagi keluhannya, dan Akira menyimpulkan mereka mencari pemindahan tanpa kekerasan. Sarin mengangguk, dan Akira mengamati bahwa sebagai seorang pembunuh, dia dapat dengan mudah membunuh raja. Dia mengakui dia menyusup ke ruang belajar raja pada hari pertama tetapi tidak memiliki tekad untuk mengambil nyawa. Sarin setuju, mengatakan kelas tidak mengharuskan pembunuhan. Akira mencerminkan dia tidak ingin keluarganya tahu dia adalah seorang pembunuh. Sarin setuju, dan Akira bertanya-tanya pada kepercayaan Sarin. Sarin menjelaskan dia percaya kebijaksanaan Akira, merujuk pada kecurigaan awalnya terhadap raja. Akira diam-diam menjelaskan masa kecilnya yang sepi, dan Sarin bingung. Akira mengklarifikasi bahwa Sarin adalah satu-satunya orang yang pernah memujinya begitu tinggi. Sarin tersenyum dan meminta bantuannya dalam penggulingan damai sebagai ucapan terima kasih. Akira setuju untuk mempertimbangkannya dan pergi. Setelah sebulan, Sarin mengumumkan penjelajahan labirin besar Canyinan. Kerumunan berkumpul untuk pelepasan, mengejutkan Akira. Dia melihat seorang gadis menonton dari jauh. Dia dengan marah menyatakan orang-orang mereka berkorban untuk memanggil para pahlawan. Akira mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertemu lagi setelah dia mengetahuinya. Para pahlawan memasuki labirin dan melawan makhluk-makhluk. Sebuah jebakan dipicu, memaparkan mereka pada raksasa-raksasa. Akira menghilangkan satu dan bertanya pada Sarin apakah mereka harus mundur. Sarin setuju untuk membersihkan pintu keluar. Dia menggunakan mantra pedang suci untuk menghancurkan monster-monster itu. Mereka keluar dari gerbang hanya untuk menemukan lebih banyak makhluk. Sucasa mengingat bom asap yang diberikan sang putri kepadanya dan menggunakannya. Itu membersihkan monster-monster kecil, tetapi Minotaur yang kuat muncul dari asap. Giles masuk dan dikejutkan oleh Minotaur tingkat rendah. Akira menyerang, menghindari serangan, dan memanjat tubuhnya. Pedangnya hancur di kulitnya yang keras. Terkejut, Akira menghindar lagi dan mundur ke Sucasa yang kelelahan.
Suchasa merasa bersalah karena ketidakmampuannya untuk bertarung. Akira mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bergantung pada orang lain dan mengingatkannya bahwa siswa lain telah dilatih. Suchasa panik, percaya bahwa dia telah gagal sebagai pahlawan. Akira bertanya-tanya tentang perilakunya yang aneh dan meminta seorang penyihir penghilang untuk menyembuhkannya. Dia menghapus kutukan iblis yang menyebabkan kepanikan. Suchasa disembuhkan, dan Akira bertanya kepada Sarin tentang teknik tertentu. Sarin mengangguk dan menggunakan kilatan petir untuk melumpuhkan Minotaur. Akira diam-diam muncul di belakangnya untuk menggunakan sihir bayangan pamungkasnya. Sihir bayangan membentuk lingkaran gelap, dan Akira memerintahkannya untuk menembakkan sulur gelap. Minotaur mengibaskannya tetapi satu menembus lengannya. Akira memanggil lusinan tentakel yang menembus tubuh Minotaur dan menyeretnya ke bawah. Akira perlahan menurunkan tangannya, dan monster itu tenggelam ke dalam kegelapan sebelum kepalanya terpenggal. Kelelahan, Akira terengah-engah. Sihir bayangan berjuang untuk mengendalikan. Dia jatuh berlutut, tetapi Sarin menepuk bahunya untuk menenangkannya. Dengan dukungan Sarin, Akira menyegel bayangan. Sarin memperhatikan intensitas mantra bayangan. Akira lega telah selamat. Mereka kembali, dan Sarin berterima kasih padanya. Akira menghubungkan kelangsungan hidupnya dengan dukungan Sarin, mengingat dia mengajarinya mantra itu. Sarin memperingatkannya tentang keterampilan bayangan yang kuat tetapi sulit dikendalikan. Sarin kemudian memberinya katana dari pahlawan pertama, menjelaskan Suchasa sudah memiliki pedang suci, dan dia mencuri katana dari brankas raja, yang mungkin menarik perhatian. Akira menerima dan menemukan sebuah prasasti, dorongan dari pahlawan pertama kepada penggantinya. Dia tersenyum, berharap dia bisa bertemu dengannya. Akira mengingat kutukan Suchasa dan bagaimana mereka tidak bisa menghapusnya. Sarin yakin dia tahu sumbernya. Sementara itu, sang putri mengutuk Suchasa dengan kristal ajaib untuk bertindak sebagai pahlawan palsu. Akira menebas kristal itu dengan katana, mematahkan kutukan itu. Sang putri bertanya siapa dia. Dia mengarahkan pedangnya padanya dan menuntut mengapa dia mengutuk orang. Dia menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk raja. Akira bertanya tentang kesetiaannya, tetapi dia mengulangi kata-katanya, tidak menunjukkan pikirannya sendiri. Dia meninggalkannya dengan perangkatnya. Akira melaporkan kutukan itu kepada Sarin, yang bertanya apakah sang putri melihat wajahnya. Akira mengangguk, dan Sarin memperingatkannya untuk tidak tidur di istana, menjelaskan bahwa sang putri adalah boneka raja dan akan mencoba untuk melenyapkan Akira, karena dia dapat mengutuk semua orang kecuali sang pahlawan. Sarin memperingatkan para penjaga akan mencari kemana-mana. Akira bertanya mengapa Sarin tidak marah dia mengungkapkan dirinya sendiri. Sarin tersenyum, mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya sebagai orang dewasa untuk menutupi kesalahan muridnya. Akira mendesah, berharap orang dewasa di dunianya juga bertanggung jawab. Sarin memintanya untuk membawanya pulang ke bumi, yang segera dianggap Akira sebagai gangguan. Keesokan harinya, Akira terbangun di pohon setelah diganggu. Ia turun dan mendapati para siswa berkumpul. Suchasa terkejut olehnya. Akira menjelaskan bahwa ia sedang tidur. Ia memperhatikan Suchasa bertindak normal tetapi menundukkan kepalanya dengan sedih. Akira menerobos kerumunan dan mendapati Sarin telah tewas. Sambil memegangi tubuhnya, Akira berteriak kesakitan. Para siswa menuduhnya menusuknya dengan belatinya sendiri. Akira mengingatkan mereka bahwa belatinya patah, tetapi menyadari bahwa mereka dikendalikan pikiran. Suchasa mencoba membelanya, tetapi raja menunjuk jari, menuduhnya membunuh komandan ksatria. Sang putri menyeringai. Akira menyadari bahwa ia telah dijebak dan melarikan diri menggunakan penyembunyian. Ia bertemu Giles, yang memberitahunya bahwa raja mengirim regu pembunuh Night Ravens untuk membunuh Sarin dan menyalahkan Akira. Giles memberinya perlengkapan perjalanan yang disiapkan Sarin. Akira meninggalkan istana, bertanya-tanya apakah Sarin tahu ajalnya sudah dekat. Kemudian, sang putri memberitahu raja bahwa dia mengutuk semua orang kecuali Akira. Dia percaya mereka membutuhkan dalih untuk berperang dengan kerajaan timur, dan raja akan menggunakan para siswa. Raja meragukan Akira dapat bertahan hidup di alam liar tetapi memerintahkan Ravens untuk mengejarnya untuk berjaga-jaga. Akira bersembunyi di labirin, mengingat nasihat Sarin untuk menggunakannya untuk perlindungan dan menaikkan level kelas asasinnya. Dia tahu orang-orang menghindarinya karena bahaya. Sarin menyarankan bahwa monster tingkat tinggi dapat menciumnya, tetapi meningkatkan konceal dapat menyembunyikan aroma dan panas tubuh. Akira menghabiskan hari-harinya untuk naik level dan maju ke level boss.
Mengetahui itu adalah pertarungan hidup atau mati, dia memasuki ruangan tempat Chimera yang ganas menunggu. Chimera menerkam, dan Akira menghindar. Ekornya menyemprotkan racun, mengalihkan perhatiannya, dan menjebaknya di bawah kakinya. Remuk, Akira menolak untuk berhenti, bersumpah untuk membalas dendam. Chimera menepisnya. Akira mengerahkan seluruh kekuatannya, mengaktifkan sihir bayangan untuk menangkap monster itu dengan tentakelnya. Tentakel-tentakel itu melenyapkan Chimera. Kelelahan, Akira pun pingsan. Sihir bayangannya secara otomatis mengaktifkan mantra penyembuhan. Kembali di istana, Suchasa mencoba mengumpulkan teman-teman sekelasnya untuk melawan Raja Iblis. Tidak ada yang membantu, dan dia menyadari bahwa mereka dikutuk. Asahina tiba-tiba bergabung, dan beberapa lainnya mengikuti. Di luar, Suchasa bertanya mengapa mereka mengikuti. Yuki, penyihir penghilang kutukan, mengatakan dia tidak merasakan kutukan saat ini. Asahina menjelaskan bahwa suatu malam seseorang mengendalikannya untuk memotong kristal kutukan sang putri, membebaskan mereka semua. Giles menunggu di atap, mengingat dia menggunakan keterampilan penaklukannya untuk mengendalikan Asahina dan membebaskan mereka. Giles mengucapkan semoga beruntung. Asahina berpikir mereka perlu menemukan Akira untuk mempelajari rencana sebenarnya keluarga kerajaan, menyesal tidak membelanya. Di ruang bawah tanah, Akira memimpikan sebuah memori di bumi di mana Asahina menemukannya bekerja konstruksi. Akira bangun dengan statistik yang ditingkatkan, kesehatan penuh, dan keterampilan bayangannya naik 2 level. Dia menuju lebih dalam dan bertemu dengan lendir level rendah. Dia dengan mudah membunuhnya, dan tubuh melelehnya memperlihatkan seorang gadis elf di dalamnya. Akira menggunakan mata dunia dan melihat pemandangan yang mengerikan, jadi dia menonaktifkannya. Elf itu bangun, dan Akira bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengangguk, tetapi matanya bersinar, menunjukkan kesehatannya di bawah 2%. Akira menyadari dia juga memiliki mata dunia. Dia menanyakan lokasi mereka, dan Akira memberitahunya lantai 75. Dia bertanya mengapa dia ada di sana, dan dia mengatakan untuk naik level. Dia pingsan dengan demam parah. Akira membawanya ke tempat yang aman. Dia bangun lapar. Akira memberinya air, tetapi dia tidak bisa tidur karena lapar. Dia memberinya bubur panas, dan dia pulih dengan cepat. Dia bertanya apakah dia tahu cara merawat orang sakit. Dia mengungkapkan bahwa dia belajar dengan merawat ibunya. Dia memperhatikan tanda lantainya. Dia menjelaskan bahwa dia turun ke lantai 69 untuk sumber air terdekat. Dia bertanya-tanya apakah dia menggendongnya dan menyentuhnya. Dia membungkam pikirannya. Dia berbaring dan mengungkapkan bahwa dia adalah bangsawan elf. Akira sudah tahu. Dia bilang tidak ada yang pernah bersikap baik padanya. Akira menggunakan deteksi bahaya dan tidur. Dia tersenyum, merasa hangat. Mereka menjelajah lebih dalam, dan peri itu membantunya bertarung. Dia menjelaskan bahwa dia juga menuju lebih dalam. Dia mengingatkannya bahwa dia kuat. Mereka memasuki lantai bos, dan naga biru menembakkan energi. Akira menyembunyikan dirinya, dan gadis itu menggunakan gravitasi untuk mendaratkan naga itu. Itu mendeteksi mana dan menggeseknya. Dia memperingatkannya untuk menyembunyikan mana, yang menurutnya sulit. Akira melepaskan tangan bayangan untuk melumpuhkan naga yang menyerang. Dia menusuk mata naga itu, membunuhnya. Peri yang terkejut itu bertanya bagaimana dia menggunakan mantra bayangan. Dia menjelaskan bahwa dia melepaskan semua mananya dalam satu serangan. Dia terkejut dengan kekuatannya. Tubuh naga bersinar, dan seekor kucing hitam muncul. Peri itu, Amelia, menjelaskan itu adalah kucing hitam yang berubah bentuk. Dia tahu dari mata dunianya. Akira belum bisa mengendalikan kekuatannya. Kucing itu bangun, malu, dan berbicara, mengungkapkan bahwa dia adalah binatang buas superior dari Raja Iblis. Mereka menyadari dia seorang narsisis. Akira menghunus belatinya, dan kucing itu menyuruhnya untuk membunuhnya. Dia menyampaikan pesan dari Raja Iblis, mengundangnya ke benua iblis. Akira bertanya-tanya mengapa Raja Iblis tertarik, dan kucing itu menggelengkan kepalanya, mengatakan tuannya adalah sebuah misteri. Kucing itu bersikeras Akira menghabisinya. Akira menolak, mengatakan dia tidak tertarik pada persaingan manusia iblis. Amelia mengingatkannya bahwa mereka tidak dapat maju tanpa membunuh bos. Kucing itu bersikeras. Akira mengakui dia seorang pecinta kucing. Kucing itu terdiam.
Amelia menyarankan solusi. Jika Akira menjadikan kucing itu familiarnya, ruang bawah tanah akan berhenti menganggapnya sebagai bos. Kucing itu meragukan kendali sihir Akira untuk ritual kontrak darah. Amelia mengingatkannya tentang penguasaan mantra bayangannya. Akira menanyakan risiko kegagalan, keduanya bisa mati. Meskipun berbahaya, Akira setuju. Kucing itu mengizinkannya, tidak peduli dengan hidupnya. Akira merasa kesal dengan sikap acuh tak acuhnya. Kucing itu telah hidup terlalu lama. Amelia menjelaskan ritual dimulai dengan pemberian nama. Akira menamainya Night. Kucing itu diam. Akira mengambil cakarnya. Medan mana mengelilingi Akira, dan dia tersesat di laut dalam. Pemandangan beralih ke kota yang terbakar, dan Night meraung di atap, menghancurkan sebuah bangunan dan mengubur orang-orang tak bersalah. Marah, Akira berteriak pada Night untuk berhenti, tetapi Night menyerangnya. Akira memblokirnya, tetapi terluka. Night menggeram dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Night menyerang lagi. Akira melompat untuk menghindarinya, tetapi Night mengusap wajahnya. Akira mundur di dunia nyata. Di dunia jiwa, Akira melempar belati. Night menghargai tanggapannya dan mengundangnya lebih dekat untuk membunuhnya. Night melompat untuk menyerang, tetapi Akira jatuh padanya dan tertusuk tanpa perlawanan. Night terkejut. Akira menolak membunuhnya, menyadari bahwa Night juga tidak suka merenggut nyawa orang tak bersalah. Night mengklaim itu naluri monster. Akira berkata jika Night mengikutinya, dia tidak perlu membunuh orang tak bersalah. Kata-katanya melarutkan ingatan, dan Night pun bersatu dengannya. Akira terbangun, meletakkan tangannya di tubuh Night. Sebuah simbol bersinar di tangannya dan tercermin pada tanda kucing itu. Amelia merasa lega. Night terbangun dan setuju untuk mengikutinya. Akira memperkenalkan dirinya sebagai tuannya, dan kucing itu menerima nama Night. Amelia menyapanya, dan Night mengenalinya sebagai teman tuannya. Lantai bersinar, dan lingkaran sihir muncul. Night menjelaskan bahwa pintu keluar muncul karena dia bukan lagi bosnya. Akira menolak untuk keluar karena Night kelelahan. Amelia bersemangat untuk tinggal dan mengobrol. Sementara itu, Suchasa dan teman-temannya tiba di Yamato, sebuah kota yang dibangun oleh pahlawan pertama, dengan estetika tradisional Jepang. Mereka mengenakan kimono dan makan makanan Jepang. Suchasa mengingat misi mereka kekurangan dana. Seseorang menyarankan untuk bergabung dengan serikat petualang. Suchasa memberitahu mereka untuk meneliti dunia. Desau bertanya-tanya tentang kembali ke rumah. Suchasa berpikir mengalahkan Raja Iblis adalah cara tercepat, karena Raja harus tahu jalan kembali. Shori ingat teman sekelas mereka masih di istana. Suchasa setuju mereka akan menuju ke benua iblis setelah mengumpulkan info dan uang. Asahina berpikir mereka harus tinggal di Yamato, karena intuisinya mendeteksi Akira jauh lebih kuat dan mereka membutuhkan bantuannya. Semua orang setuju, tetapi Desauk masih mencurigai Akira membunuh Sarin. Asahina mengingatkannya ingatan mereka telah diubah. Yuki meragukan Akira akan membantu. Suchasa menunjukkan Akira adalah yang terkuat tetapi pelupa, dan tidak ramah. Suchasa yakin mereka harus sekuat Akira dulu. Mereka setuju untuk tinggal di Yamato. Di ruang bawah tanah, Amelia mengingat kembali diburu oleh kaumnya sendiri dan diasingkan oleh saudarinya. Ia jatuh ke dalam danau, terdampar di pantai, dan ditelan oleh lendir hitam. Night bertanya-tanya bagaimana ia bisa selamat. Amelia tidak peduli, senang masih hidup. Akira berpikir ia harus pulang, tetapi ia kurang percaya diri. Ia menyarankan agar saudarinya mendengarkan. Akira tersenyum, mengingat saudarinya sendiri, Yui. Ia membelikannya ponsel baru. Ia merasa bersalah, tetapi ibu mereka menyuruhnya untuk menerima cintanya. Yui menerima hadiah itu. Night bertanya apakah Akira ingin pulang, dan ia mengangguk. Ia mengungkapkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilakukan terlebih dahulu. Ia adalah seorang penyendiri yang tidak diperhatikan dalam kehidupan sebelumnya. Ia merasa normal untuk mendapatkan konceal, tetapi Sarin dengan mudah menemukannya dan mengajarinya cara menggunakan kekuatannya. Mengingat pembunuhan Sarin, aura Akira bersinar dengan amarah yang hebat. Dia bersumpah untuk tidak pulang sampai Sarin terbalaskan. Amelia menyadarkannya. Night mengingatkannya untuk mengendalikan nafsu darahnya dan bertanya apakah Sarin adalah komandan yang terkenal itu. Akira mengangguk. Akira tiba-tiba melempar sebuah sarung tangan, dan Night mencoba menangkapnya.
Knight bingung. Akira mengatakan mereka harus mencairkan suasana. Knight mengingatkannya bahwa jiwa mereka terhubung, dan jika yang satu mati, yang lain mati. Akira setuju, tetapi mencatat mereka dapat menggunakan telepati, jadi itu sepadan. Mereka berangkat. Knight tidak tahu kemana pintu keluar mengarah. Akira menyadari hanya sedikit iblis yang tahu cara membuat lingkaran sihir. Ia memutuskan untuk mengunjungi Raja Iblis setelah balas dendam untuk mendapatkan lingkaran teleportasi. Amelia menyebutkan rumor bahwa beberapa lingkaran teleportasi dapat membawa orang ke keinginan terkuat mereka. Akira menyadari mereka akan berakhir secara acak, tetapi Amelia mengatakan ia akan senang bersamanya. Akira terkejut. Mereka melangkah masuk ke dalam lingkaran. Akira berpikir untuk pulang tetapi memutuskan untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Itu aktif, dan mereka tiba di depan pohon suci benua elf. Amelia terkejut. Akira terkejut senang. Amelia cemas. Seorang pemanah menembakkan panah ke arahnya, tetapi Akira memblokirnya. Dia menangkis panah lain dan langsung berada di belakang elf itu, memegangnya. Elf itu, Liam, menyalak pada Amelia untuk pergi. Akira menjatuhkannya. Amelia berterima kasih padanya. Akira memperhatikan para elf telah mengepung mereka. Para pemanah elf mengarahkan panah, dan saudara perempuan Amelia, Kilicha, berjalan keluar, memanggilnya pengkhianat. Kilicha dengan arogan mengancam saudara perempuannya, memanggilnya anak penyakit. Akira menyadari hal-hal semakin meningkat. Sebelum ini, Amelia berjalan melewati kebunnya bersama para penjaga. Ia merasa tidak nyaman dengan perhatian itu. Ia memperhatikan Kilicha berlatih latihan tempur, dengan mudah mengalahkan para prajurit. Seorang penjaga mengingatkan Amelia bahwa ia akan tetap mewarisi mahkota. Liam meminta Amelia untuk membatalkan pertunangan mereka, tetapi Amelia menyuruhnya untuk berbicara dengan ayahnya. Kilicha dengan dingin muncul, mengatakan bahwa Liam tidak ingin menikahinya karena ia adalah anak Blick yang dikutuk. Malam itu, Kilicha mengumpulkan para prajurit untuk memburu Amelia, menuduhnya sebagai pengkhianat dan mengutuknya. Lee menyatakan bahwa Children of Blick tidak pantas naik tahta. Para elf mengarahkan busur mereka. Di masa sekarang, Amelia dikepung lagi. Kilicha dengan arogan mengatakan pada Amelia bahwa dia tidak diterima. Akira melangkah maju dengan senyum tenang, meminta bukti tuduhan kriminal. Kilicha menunjukkan lengannya yang ungu, mengklaim Amelia meracuninya dengan ramuan penyembuhan palsu. Amelia menyangkalnya. Kilicha mengklaim dia berbohong. Amelia terdiam. Kilicha mendekati Akira, senang dia membawa pengkhianat itu kembali. Cukup dekat, dia mengaktifkan skill mesmerize-nya. Amelia memperingatkan Akira untuk menutup matanya, tetapi sudah terlambat. Kilicha mengendalikan hati Akira, mencuri teman Amelia. Amelia dengan tegas memberitahu Kilicha untuk membatalkan mantra dan meminta maaf, percaya Akira berhak atas pilihan bebas. Kilicha kesal. Akira dengan tenang mengatakan dia baik-baik saja, pengendalian pikiran gagal. Kilicha bertanya-tanya mengapa. Knight mengatakan dia terlalu lemah. Akira lelah dengan kesombongan Kilicha. Dia memerintahkannya untuk membersihkan nama Amelia. Kilicha marah dan memerintahkan prajuritnya untuk membidik. Akira menyiapkan sihir bayangan. Raja Elf menghentikan prajuritnya. Raja bertanya pada Kilicha apa yang sedang dia lakukan. Seorang elf menjelaskan Amelia kembali, tetapi Raja membungkamnya, fokus pada putrinya. Kilicha gugup. Raja mengungkapkan dia kembali lebih awal. Dia mengulangi pertanyaannya. Kilicha menciut ketakutan. Para prajurit menyalahkan Amelia. Raja melihat melalui mereka, mengetahui Kilicha mengendalikan mereka. Dia menyuruhnya untuk menunggu hukuman dan meminta maaf kepada Amelia atas perilaku saudara perempuannya. Dia berjanji untuk mendisiplinkannya. Dia menyuruh Akira untuk pergi. Amelia mengatakan kepadanya Akira menyelamatkannya, tetapi Raja mengingatkannya ras lain dilarang. Dia memutuskan untuk pergi bersama Akira. Raja marah, mengingatkannya tentang tugasnya. Akira campur tangan, mengatakan Amelia pantas mendapatkan pilihannya. Raja memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Akira mengingatkannya dia tidak berkewajiban dan memperingatkan dia akan membuatnya tertidur. Raja menyadari bahwa Akira telah mengalahkan Liam dan ternyata kuat. Ia mengusulkan duel, dengan Kilicha bertarung menggantikannya di bawah pohon suci. Akira bertanya pada Amelia tentang Child of Blick.
Amelia menjelaskan tahayul peri bahwa saudara kembar yang berpenampilan berbeda membawa malapetaka. Knight menolaknya karena tidak berdasar. Akira memberitahu Amelia bahwa penampilannya cantik. Di pohon, Akira tidak akan menggunakan konceal, ingin para peri melihatnya mengalahkan petarung mereka. Amelia memperingatkan Kilicha adalah yang terkuat. Akira memperhatikan pujian Amelia dan menghadapi Kilicha. Raja memerintahkan Kilicha untuk bersiap. Amelia menghunus pedangnya. Akira tidak menghunus pedangnya, membuat Kilicha kesal. Akira berterima kasih kepada Amelia atas kemarahannya dan berjanji untuk membebaskannya. Raja memulai pertarungan. Kilicha menyerang dengan cepat. Akira menghindar dengan mudah. Ia mengakui kekuatannya tetapi mengalihkan serangannya. Ia menghindar dan mendorongnya kembali. Knight melihat tuannya menang. Akira menyuruhnya menyerah. Amelia menjadi marah, mengisi pedangnya dengan mantra angin. Tornado mengenai pedang Amelia, memaksanya untuk menghindar. Knight terkejut dengan sihir buff Amelia. Amelia menjelaskan bahwa itu adalah mantra asli Kilicha. Kilicha terus menyerang. Akira melihat kesedihan di matanya. Kilicha menyangkalnya. Akira menjatuhkannya. Kilicha menghunus pedangnya ke leher Amelia. Kilicha masih menolak menyerah, mengklaim Amelia telah mengambil semuanya. Ia menyerang lagi. Energinya tumpah ke penonton. Akira memerintahkan Knight untuk melindungi Amelia. Kilicha mengklaim Amelia mengambil semuanya, mengingat masa kecil mereka yang bahagia. Ketika ayah mereka mengetahui Amelia memiliki kelas medium roh legendaris, ia memilihnya sebagai penerus. Semua orang menyukai Amelia, meninggalkan Kilicha. Kilicha mengamuk. Liam memberi Amelia barang khusus untuk membantu saudara perempuannya. Amelia memanggil ranting ajaib dan melepaskan cahaya pemurnian, menghapus mantra Kilicha dari tentara yang dikendalikan pikiran. Kilicha menangis, menyalahkan Amelia. Ia melancarkan serangan yang kuat. Akira menyadari penonton akan mati jika ia menghindar. Ia menggunakan sihir bayangan, menciptakan portal dan tangan bayangan untuk melahap energi Kilicha. Ia berjuang. Akira mengalahkannya, mengarahkan bayangan ke dirinya sendiri. Aura aneh datang dari tubuhnya. Kilicha menyerang lagi. Akira menangkis dan melucuti senjatanya. Ia mendekat, mengatakan orang-orang berbakat tidak diabaikan. Kilicha mengejek, berpikir ia lemah. Akira mengungkapkan Liam tidak pernah dikendalikan pikiran. Amelia menjelaskan situasinya. Ayahnya meminta maaf karena telah mengabaikannya. Ia menghapus kenangan masa kecilnya dan mengembalikannya. Kilicha bermimpi berlatih dengan Liam. Ia merasa lemah, masuk ke ruang bawah tanah untuk latihan khusus. Ia bertemu dengan sosok mencurigakan yang memberinya bola ajaib untuk memanggil monster agar naik level. Monster-monster itu terlalu kuat. Ia melarikan diri, dan mereka mengikuti. Ia berjuang untuk melindungi rakyatnya. Prajurit elf menemukannya. Seekor monster membunuh Liam di depan para saudari. Sosok mencurigakan itu tertawa. Ayah Kilicha menghapus ingatannya. Amelia membangkitkan sihir legendarisnya, menciptakan mantra gravitasi dan kebangkitan. Ia menghidupkan kembali Liam. Kilicha tidak pernah tahu. Semua orang memperlakukan Kilicha secara berbeda untuk menyembunyikan kebenaran, mengisolasinya. Raja menyesal telah mengisolasinya. Ia pikir ia cukup kuat untuk kebenaran. Akira menyadari bahwa ia digunakan untuk membangkitkan kekuatan Kilicha. Liam meminta maaf karena berpura-pura terhipnotis. Raja menjelaskan tubuh Liam menyatu dengan daun suci, membuatnya kebal. Ia meminta maaf atas pengasingan Amelia. Kilicha merasa bersalah. Amelia menghiburnya, memuji kebaikan hatinya. Kilicha menangis dan memeluk adiknya. Raja menawarkan Akira pesta penyambutan. Akira bertanya apakah Amelia bebas untuk pergi. Raja setuju, menanyakan tujuan selanjutnya. Akira menjawab, benua manusia binatang untuk senjata. Asahina-san dan kawan-kawan berangkat melalui laut, lelah menunggu dan menuju ke benua Beastfolk untuk peningkatan senjata. Kilicha mengucapkan selamat tinggal pada Amelia. Akira mengucapkan selamat tinggal pada Liam, menyuruhnya untuk fokus pada Kilicha. Raja menawarkan untuk mengawal mereka ke pelabuhan karena bandit menculik pelancong. Akira menolak pengawalan besar itu. Akira dan Amelia pergi dengan kereta kuda. Knight terdiam karena iblis tidak disukai.
Knight menjelaskan bahwa Raja Iblis terhubung dengannya dan melihat segalanya, tetapi membiarkannya mandiri untuk membantu Akira. Knight mengatakan bahwa Raja Iblis tertarik pada Akira. Raja Iblis melihat sihir bayangan langka milik Akira selama duel. Akira memadatkan bayangan sebagai baju zirah. Knight menyarankan untuk memanggil teknik itu Sadowuklat. Akira mendeteksi sesuatu. Kereta kuda berhenti. Akira keluar. Penunggang elf melihat bandit dengan sandera. Bandit mendeteksi Akira. Mereka meminta tali. Mereka mengenali Amelia sebagai sang putri. Akira menghilang dan mengalahkan para bandit, mengikat mereka. Amelia membebaskan sandera. Akira bertanya-tanya siapa Lord Graham itu. Peri itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang bangsawan dari Euro, bangsa Beast Folk terbesar. Akira memberitahu peri itu untuk membawa gadis itu pulang. Knight mencium angin laut. Mereka berjalan kaki sepanjang sisa perjalanan. Mereka tiba di pelabuhan dan menaiki kapal menuju benua Beast Folk. Akira berharap untuk naik level untuk membalaskan dendam Sarin. Knight menyarankan labirin kota pelabuhan. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai Euro. Akira memperhatikan manusia melakukan pekerjaan manual, menunjukkan bahwa Beastkin memandang rendah manusia. Beastkin mendekati mereka, memerintahkan Akira untuk meninggalkan Amelia. Akira menggunakan sihir bayangan untuk membutakan mereka dan pergi bersama Amelia. Knight bertanya-tanya mengapa dia lembut. Akira tidak ingin perhatian. Orang-orang terkesiap pada Knight, karena kucing hitam ditakuti. Seorang gadis aneh menguntit mereka. Mereka menuju ke sebuah hotel. Setelah makan malam, Akira bersiap untuk tidur. Amelia berpikir tempat tidurnya cukup besar untuk mereka berdua. Knight pergi untuk privasi. Akira merasa malu. Amelia menolak dan mandi. Keesokan paginya, Knight kembali. Akira bangun, bingung mendapati Amelia di sebelahnya. Knight menyuruh mereka berpakaian untuk menyambut tamu. Crow, seorang pandai besi, masuk. Knight mempekerjakannya. Crow menyebut Knight sebagai mimpi buruk Adlia. Knight menjelaskan bahwa Crow adalah pandai besi terbaik. Crow meminta untuk melihat pedang Akira. Dia melihat kerusakan dari labirin. Akira meminta peningkatan dan 20 senjata lempar. Crow menyadari Akira adalah seorang pembunuh. Dia memuji keahliannya tetapi mengatakan dia terlalu tidak berpengalaman untuk senjata mahakaryanya. Amelia tidak menyukai komentar itu, tetapi Akira setuju. Knight mengungkapkan Crow ada di pesta pahlawan sebelumnya. Crow memberikan daftar perbaikan dan pergi. Knight meyakinkan Akira. Akira bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan bahan dan uang. Knight menyarankan untuk berburu monster dan menjual material. Akira setuju untuk naik level. Knight menjelaskan bahwa labirin kota urak membutuhkan level petualang. Akira memutuskan untuk menanganinya nanti. Amelia meminta untuk berbicara dengan Crow. Akira setuju. Amelia dan Knight mengunjungi bengkel Crow. Amelia yakin Crow selamat dari pertarungan melawan Raja Iblis dan memintanya untuk mengajarinya bertarung. Crow menolak, dengan alasan murid-murid sebelumnya gagal dalam latihan kerasnya. Amelia berjanji untuk tidak berhenti, membutuhkan kekuatan untuk mengimbangi Akira. Crow mengingatkan Knight bahwa dia hanya setuju untuk menjadi pandai besi. Knight mengatakan dia tidak mengendalikan Amelia dan meminta Crow untuk berhenti memanggilnya mimpi buruk Adlia. Crow menolak, karena Knight adalah simbol ketakutan. Knight menjelaskan nama itu berasal dari menyerang kota Adlia seabad yang lalu di bawah perintah Raja Iblis. Dia membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Beastkin menamainya mimpi buruk. Akira mempelajari ini melalui ikatan mereka. Knight mengungkapkan bahwa dia kehilangan harapan tetapi mendapatkan kembali kepercayaan dengan Akira. Crow terkejut dengan perubahan Knight. Knight mengakui kesalahannya tetapi tidak akan mati sekarang. Crow tidak menyimpan dendam, tetapi ceritanya tidak lengkap. Crow bertemu Knight setelah kehancuran di makam saudara perempuannya. Knight membiarkan Crow membunuhnya. Crow menolak, mengatakan Knight adalah alat. Crow mengungkapkan saudara perempuannya dibunuh oleh seorang bangsawan Beasman, Lord Graham, yang menabrak orang-orang yang terluka untuk melarikan diri dari kota, membunuh saudara perempuan Crow. Crow tidak membalas dendam, berpikir saudara perempuannya tidak menginginkannya. Amelia menyebut cerita itu tragis. Crow tidak menginginkan simpati.
Amelia mengatakan dia merasa kasihan pada saudara perempuannya dan menuduh Crow menggunakannya sebagai alasan untuk melarikan diri dari tugasnya, mengabaikan perasaan saudara perempuannya. Crow marah. Dia mengatakan Akira membantunya melihat hal yang sama. Crow tetap diam dan memintanya untuk pergi. Akira menggunakan konceal untuk menyusup ke dalam labirin. Sebuah ledakan terdengar, dan para biskin melarikan diri saat para naga terbang keluar. Knight dan Amelia bergegas menuju kota. Monster-monster raksasa muncul, membunuh orang-orang. Amelia membantu, meminta Knight untuk mengevakuasi orang-orang. Knight berlari. Seorang anak laki-laki di atas cacing, Orum, memanggil Amelia. Dia adalah sosok yang teduh dari masa lalu Kilicha. Orum mengatakan Raja Iblis memerintahkannya untuk menjaga Amelia tetap hidup. Dia memerintahkan cacingnya untuk menangkapnya. Akira melawan monster. Knight memberitahunya bahwa Amelia ditangkap dan dibawa ke dalam labirin. Akira bergegas mengambil pedang. Knight kembali. Akira memutuskan untuk membersihkan binatang buas di luar terlebih dahulu dan memberitahu Knight untuk mundur. Dia melepaskan mantra bayangan besar, Shadow Hell, membunuh setiap monster di kota. Kelelahan, Akira pingsan. Knight bergegas membantunya. Sistem mendeteksi kerusakan dan mengaktifkan sihir bayangan untuk menyembuhkannya. Knight menyaksikan dengan takjub saat Akira sembuh seketika. Knight membawanya beristirahat di rumah Crow. Akira terbangun 1,5 hari kemudian, terkejut tetapi masih hidup berkat sihir penyembuhan. Knight curiga dengan sihir itu. Akira tidak memahami kekuatannya. Akira meninggalkan rumah. Crow bertanya kemana dia pergi. Akira berkata untuk menyelamatkan Amelia. Crow mencatat dia tidak memiliki cara untuk melacaknya. Akira keras kepala. Crow menunjukkan dia tidak memiliki senjata. Akira mengatakan dia tidak membutuhkannya. Crow menunjuk ke pedang ganda yang sudah jadi. Akira mengambilnya. Crow memberinya cincin dari mantan pahlawan yang menemukan apapun yang dicari. Akira menggunakannya, dan cincin itu menunjuk ke labirin induk. Crow bertanya-tanya mengapa dia tidak berada di wilayah iblis. Akira berangkat bersama Knight. Knight memohon Akira untuk berhenti bersikap gegabah. Akira meminta maaf, tetapi Knight mengatakan untuk menjaga dirinya sendiri. Di dalam labirin, Amelia duduk diam. Orum puas dengan seni kendali monsternya. Mantra itu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan manusia elf, tetapi melumpuhkan mereka. Serangga Orum mengganggu Amelia. Ia bertanya mengapa Orum melakukan ini. Orum menjelaskan bahwa hanya iblis tingkat 2 yang dapat berteleportasi, dan Orum sedang menunggu seorang senior untuk membuat lingkaran sihir. Amelia bertanya kapan. Orum tidak tahu. Orum mengejeknya tentang ketidakmampuan Akira untuk mengalahkannya. Orum tidak akan membunuhnya karena Raja Iblis menginginkannya hidup-hidup. Akira tiba di luar labirin. Cincin itu menunjuk ke bawah tanah. Knight menyadari mereka harus masuk lebih dalam. Leah menghentikan mereka dengan sebuah pesan. Akira mengenalinya. Leah meminta untuk pergi bersamanya. Akira meraih kerahnya, bertanya bagaimana dia tahu lokasi Amelia. Leah menjelaskan dia menggunakan skill scan tracker dan mengira Akira akan kembali. Knight mengonfirmasi bahwa manusia binatang sering memiliki skill itu. Akira bertanya mengapa dia mengikuti mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Leah, putri pertama Urak. Leah menerima berita tentang rencana Raja Iblis untuk menangkap Amelia dan ingin memberitahu Akira. Dia tidak memberitahunya sebelumnya karena dia tidak akan mempercayainya. Akira menggunakan mata dunia, mempercayainya, dan bertanya tentang skill spirit barrier-nya. Leah terkejut dia tahu dan menjelaskan itu menjaga benda bergerak. Akira bertanya apakah itu melindungi seseorang. Dia mengangguk. Leah mengatakan mereka harus menyelamatkan Amelia karena Raja Iblis menginginkan sihir kebangkitannya. Akira menghampiri Knight dan menyuruh Leah ikut. Amelia bertanya-tanya mengapa Raja Iblis menginginkan sihir kebangkitan. Orum mengaku tidak tahu. Ia menganggap mantra itu merepotkan. Orum tahu Amelia tidak bisa menggunakannya pada Akira jika ia membunuhnya, karena Amelia menggunakannya untuk menyelamatkan diri dari luka fatal. Orum mengejeknya. Akira bertanya pada Leah mengapa dia ada di kerajaan Redia. Keluarganya ditangkap oleh lendir hitam. Dia berasal dari latar belakang petani tetapi diadopsi oleh bangsawan. Dia menyelidiki insiden lendir dan menemukan hubungan dengan kerajaan manusia.
Lendir menangkap manusia binatang dan elf untuk ritual pemanggilan pahlawan manusia. Leah ingin melihat para pahlawan yang keluarganya dikorbankan. Akira berpikir dia pasti membencinya. Leah tidak menyalahkannya, menyalahkan raja. Akira juga membenci raja. Knight mengatakan invasi iblis adalah kebohongan. Iblis tidak menyerang selama berabad-abad, tetapi ras lain menyebut mereka penjahat. Akira bingung. Mereka mencapai labirin. Leah mengatakan mereka harus mengalahkan monster untuk turun. Akira menggunakan sihir bayangan untuk dengan cepat memusnahkan monster. Knight memperingatkannya untuk menjaga kekuatan. Akira tidak ingin mempertaruhkan nyawa Amelia. Knight menawarkan untuk menggunakan kekuatan aslinya untuk membasmi monster, memperingatkan dia mungkin kehilangan kendali. Akira meyakinkannya bahwa dia akan mengawasinya. Knight berubah dan bergegas melewati level, mencabik-cabik monster. Knight bergerak cepat. Akira menjangkau jiwanya untuk memulihkan kewarasannya. Knight bergerak dengan kendali. Akira bertanya mengapa iblis dibenci. Knight menjelaskan Raja Iblis pertama diserang untuk membalas dendam terhadap isolasi di benua volcano. Ras lain menjadikan mereka penjahat. Knight menjelaskan seorang pahlawan membunuh istri Raja Iblis yang lembut untuk pengaruh. Akira merasa tidak enak tetapi tidak akan mengasihani Raja Iblis saat ini jika dia menyakiti Amelia. Knight setuju untuk melihat iblis sebagai campuran baik dan jahat. Mereka mencapai lantai terakhir. Akira tiba. Amelia tersenyum. Akira memberitahu Leah untuk memasang penghalang. Orum terkejut. Knight kembali ke wujud kucing, kehabisan mana. Akira berterima kasih padanya dan bersumpah untuk tidak menyerahkan Amelia. Orum mengejeknya. Akira menyerang. Orum menangkis dan mengejek kemampuan pembunuhnya. Orum menusuk Akira. Akira terus bertarung. Orum menyerempet lengannya. Leah bertanya-tanya mengapa serangannya menembus penghalang miliknya. Knight menjelaskan bahwa penghalang itulah yang membuat Akira masih hidup. Orum menyatakan dia akan menghabisi Akira. Akira setuju. Akira mengaktifkan sihir bayangan, menyerap darahnya untuk menciptakan monster bayangan. Monster-monster itu mencabik-cabik Orum. Akira menebas lengannya, melucuti senjatanya. Amelia dan Knight terkejut. Orum memainkan seruling, memanggil 3 monster raksasa. Akira tidak dapat mengisi ulang sihir bayangan. Leah memperkuat perisainya. Akira melepaskan serangan yang kuat, membunuh monster-monster itu. Amelia berjalan ke arahnya. Orum menerima kekalahan. Akira mengarahkan pedangnya ke arahnya, tetapi ragu untuk membunuh iblis muda itu. Ia tidak bisa menurunkan pedangnya. Mahiro, iblis kelas 2, berteleportasi masuk. Akira bertanya-tanya apakah menyelamatkan Orum adalah tindakan yang tepat. Knight memperingatkan Akira untuk tidak melawan Mahiro. Akira setuju. Mahiro menghancurkan penghalang Leah. Akira menyuruhnya untuk tetap di belakang. Mahiro setuju. Dia menggunakan mantra yang terbang ke arah Amelia, menusuk dadanya. Akira bergegas untuk membantu. Mahiro mengatakan dia tidak membunuhnya. Akira melotot dengan membunuh. Knight memperingatkannya untuk tidak terprovokasi. Akira bertanya-tanya bagaimana cara melindungi Amelia. Mahiro mengucapkan mantra untuk memblokir semua jalan keluar. Knight menyadari itu adalah sihir penghalang. Mahiro tidak ingin Akira melarikan diri. Akira kehabisan pilihan. Mahiro bertanya pada Akira nama depannya. Oda, membenarkan bahwa dia juga dari Jepang. Akira bertanya-tanya mengapa dia bersama iblis. Mahiro menyerangnya. Akira menghindar. Serangan itu kembali dengan efek homing. Akira nyaris menghindarinya. Mahiro menyerang lagi. Akira menggunakan perisai sihir bayangan kecil di kulitnya. Mahiro mencatat sihir bayangannya rendah dan harus segera diselesaikan. Akira berpikir permainan sudah berakhir. Knight memulihkan mana dan melangkah untuk bertarung. Mahiro bertanya apakah dia mengkhianati Raja Iblis. Knight mengonfirmasi Akira adalah tuannya. Knight secara telepati meminta Akira untuk mengakhiri kontrak mereka untuk mengorbankan dirinya sendiri. Akira menolak. Akira setuju untuk mempertaruhkan segalanya dengan Knight. Knight berubah menjadi salinan sarin. Mahiro terkejut. Knight menjelaskan dia tidak bisa mempertahankan bentuk itu lama. Mereka melompat ke pertarungan.
Knight menggunakan teknik palu sarin. Mahiro melemparkan penghalang. Akira mencatat cahaya menciptakan bayangan yang lebih kuat dan memberitahu Knight untuk menyerang. Palu itu menghancurkan penghalang. Mahiro memanggil petir. Mereka menghindar. Akira membungkus dirinya dalam bayangan dan menutup jarak. Dia menyerang, dan Mahiro menghindar. Akira menghancurkan lingkaran sihir sebelum Mahiro muncul kembali. Mereka menyerang serempak. Serangan gabungan mereka melukai punggung Mahiro. Knight kekurangan mana. Mahiro menjentikan jarinya. Tidak ada lagi lingkaran yang muncul. Mahiro mengirim Amelia untuk menusuk dada Akira. Amelia menangis putus asa. Akira jatuh tak bernyawa. Amelia meminta maaf. Akira tahu itu bukan salahnya. Knight bergegas untuk memeriksa. Mahiro mengendalikan Amelia dengan mantra pertama. Akira dengan lemah menolak untuk mati. Sihir bayangan mengaktifkan mantra penyembuhan. Mahiro mencoba menghabisinya. Sihir bayangan menangkis serangannya dan mengangkat Akira. Sihir bayangan mengendalikan tubuh Akira untuk bertarung. Akira melukai Mahiro. Mahiro melemparkan sabit pedang. Akira menangkisnya dengan bayangan. Sistem mengancam Mahiro untuk melepaskan Amelia. Mahiro menolak. Sistem mengatakan kepadanya bahwa manusia tidak kalah karena mereka menyerah. Mahiro menyerang Amelia. Akira tersadar dan menutupi Amelia dengan tubuhnya. Jarum Mahiro dihentikan oleh mantra Crow. Mahiro kalah jumlah dan pergi bersama Orum. Leah bertanya pada Crow mengapa dia membantu. Crow mengaku dia hanya lewat. Akira pingsan karena kelelahan. Akira bangun di rumah Crow setelah 3 hari. Amelia merawatnya. Crow masuk. Akira berterima kasih padanya. Crow memanggil teman-teman sekolah Akira yang dipimpin oleh Giles, yang datang untuk mengambil senjata. Asahina senang menemukan Akira. Tsukasa menjelaskan Giles telah menghilangkan kutukannya. Asahina meminta maaf karena tidak membantu. Akira berpikir Tsukasa adalah pemimpin yang hebat. Akira bertanya pada Giles tentang masalah istana. Giles dipecat saat Ordo Ksatria bubar. Asahina meminta Akira untuk bermitra dengan mereka. Ksatria berpendapat dia satu-satunya mitra. Akira menenangkan mereka. Akira bertanya pada Tsukasa rencana mereka. Tsukasa ingin mengalahkan Raja Iblis untuk mendapatkan bantuan Raja dan belajar bagaimana pulang. Akira mengerti tetapi ingat Raja mengorbankan orang-orang tak bersalah. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat mempercayai Raja dan membutuhkan balas dendam. Akira menjelaskan bahwa Iblis memiliki lingkaran teleportasi, dan dia akan menyusup ke wilayah mereka untuk menemukan rahasia, tetapi harus menyelesaikan tujuan lain terlebih dahulu. Akira menolak bantuan mereka. Dia memperingatkan bahwa dia tidak bisa melindungi mereka. Amelia diam-diam pergi. Akira mengikutinya. Dia memberitahu yang lain untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Giles pergi untuk membahas senjata dengan Crow. Para siswa kesal dengan sikap dingin Akira. Tsukasa berpikir Akira adalah harapan terbaik mereka, dan mereka perlu membuktikan kekuatan mereka. Akira menemukan Amelia di tebing. Amelia tahu mereka akan berpisah, tetapi tidak bisa bersiap. Dia meminta maaf karena telah menyakitinya. Akira mengatakan itu bukan salahnya. Amelia mengungkapkan bahwa dia senang meninggalkan luka, jadi Akira akan mengingatnya. Akira mengatakan padanya bahwa dia istimewa. Dia meragukannya. Akira tidak mengerti perasaannya tetapi mengatakan untuk tidak khawatir tentang masa depan. Dia mengeluarkan pedangnya, meletakkannya di tangannya. Dia menusuk jarinya, menciptakan cincin darah. Dia menyatakan cintanya. Dia menangis dan setuju. Mereka menikah dengan cincin darah. Akira menanyakan keinginannya. Dia memintanya untuk melindungi dirinya sendiri dan selalu mencintainya. Dia setuju. Mereka berciuman. Ini adalah akhir episode 7, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan.